Yesus, kami hari ini datang dan kami sebagai umat-Mu, kami merindukan untuk berjumpa dengan firman-Mu. Tibalah ya Allah Roh Kudus, tibalah Tuhan Yesus di dalam hati kami, sehingga kami berjumpa dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu menyinari setiap hati kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, berikan kami hati yang baru. Berikan kami hati yang excited untuk kami berjumpa dengan-Mu di dalam doa kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa kuat di dalam jam-jam doa kami secara pribadi. Kami berdoa Tuhan, sebagai resolusi kami di tahun 2025, kami mau memprioritaskan hubungan kami dengan-Mu. Kami mau membangun ibadah, kami mau membangun doa secara pribadi kami yang kuat. Sehingga ada fondasi yang utuh ketika kami membangun terus dari bulan ke bulan. Kami percaya Tuhan, di tahun kemenangan dan berkat internasional, kami ada di dalamnya. Sekalipun berkat itu mungkin belum kami terima, tapi kami mempersiapkan wadahnya, kami mempersiapkan hatinya, kami mempersiapkan kapasitasnya. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau peduli kepada umat-Mu. Kami percaya Engkau peduli pada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk, bilang sama kanan kirinya, Happy New Year. Happy New Year. Silakan duduk semuanya. Halo semuanya, di tahun 2025 ini, gimana kabarnya? Baik ya, sekalipun tahun baru ini udah lewat beberapa hari, tapi bulan ini, bulan Januari adalah bulan yang terbaik untuk kita memulai sepanjang tahun 2025 dengan doa. Sebelum nanti kita banyak kegiatan, sebelum nanti kita banyak dengan aktivitas dan kesibukan kita, adalah baik kalau kita punya fondasi yang kuat di dalam doa. Jadi selamat datang di dalam bulan Januari, yaitu bulan yang terbaik untuk kita menabung sebanyak-banyaknya doa. Bilang sama kanan kirinya, ayo kita tabung sebanyak-banyaknya doa di bulan Januari ini. Hari ini saya rindu untuk membawakan judul khotbah Answered Prayer. Doa yang dijawab. Bukankah kita pasti punya harapan untuk sepanjang tahun 2025 ini? Bukankah kita sebelum memasuki tahun 2025, kita pasti punya gambaran apa sih yang mau kita doakan supaya mengalami progres dalam kehidupan kita? Kalau kita mendengar tema tahun 2025, tahun kemenangan dan berkat internasional, kita rasanya happy ya, kita excited untuk bisa berada di dalam janji Tuhan itu. Bukankah kita pasti punya harapan? Coba kita perhatikan sebagai fondasi di awal tahun ini, ketika ada doa yang dijawab, kira-kira apa yang membuat doa itu dijawab? Kita hari ini mau belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Bartimeus. Sekalipun tokoh ini tidak terlalu dicatat banyak, tapi tokoh ini cukup signifikan untuk kita pelajari kenapa kok sampai doanya dijawab. Bartimeus adalah seorang yang buta dari lahirnya. Dia buta tapi mengalami mujizat kesembuhan sehingga dia dapat melihat kembali. Ayo kita lihat bersama ya. Di dalam Markus 10 ayat ke-46 sampai 52. Ayo kita baca bersama-sama. Setelah menemukan, teman-teman bisa katakan, hai Bartimeus. Sudah dapat ya? Oke, ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang
menegurnya supaya ia diam. Namun ia semakin keras, ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52 terakhir dengan suara yang terbaik, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini adalah cerita yang indah sekalipun cuma sebentar aja. Tapi kita bisa lihat bagaimana seorang yang buta dari lahir, karena dia buta, dia tidak bisa bekerja. Karena dalam konteks budaya orang Yahudi pada zaman itu, orang yang buta sejak lahirnya itu dianggap dia tuh punya kutuk. Ada sakit penyakit apa, itu pasti kena kutuk dari Tuhan. Itu adalah pola pikir orang Yahudi. Jadi mereka menghindari orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang dari lahir dan yang tidak bisa disembuhkan. Karena mereka merasa itu adalah orang yang dikutuki Tuhan. Jadi seorang pengemis ini, Bartimeus namanya, dia kesulitan hidupnya. Dia menjadi seorang pengemis dan dia harus berusaha keras ya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi bayangkan, seorang yang buta, tidak punya pekerjaan, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan cuma penglihatannya kembali, tapi dia bisa kembali bermimpi. Dia gak pernah bisa bermimpi bekerja. Wow, bayangkan. Ada orang yang mungkin mengeluh kalau bekerja. Ini bahkan orang yang gak berani bermimpi untuk bisa bekerja. Ini adalah doa yang terjawab. Dan bisa dibilang salah satu doa yang mustahil untuk terjawab, tapi bisa terjadi. Hari ini apa yang menjadi kerinduan hati kita? Doa-doa yang ingin terjadi di dalam tahun 2025. Kita lihat ya, doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu doa orang percaya. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu doa orang percaya. Bartimeus ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia berkata Yesus anak Daud, Daudnya kan Raja Daud itu sudah meninggal. Gak mungkin kan kalau di zamannya Tuhan Yesus itu masih ada anaknya Daud. Sedangkan Daud itu sudah hidupnya ratusan tahun sebelum mereka. Jadi gak mungkin ini bicara tentang anak Daud yang secara fisik. Ini bicara tentang keturunan-keturunannya Daud yang dinubuatkan menjadi Mesias. Apa itu Mesias? Mesias artinya juru selamat bagi dunia. Jadi orang Yahudi itu punya nubuatan bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang memerintah seluruh dunia dengan damai. Dengan keadilan, dengan kebijaksanaan. Jadi konsepnya adalah one world order. Pernah dengar ya? One world order. Bayangkan kalau kita punya satu pemerintahan yang utuh, yang pemimpinnya itu cinta Tuhan, ya iyalah. Kalau Tuhan sendiri ya cinta Tuhan ya. Bayangkan kalau satu pemimpin itu memerintah seluruh dunia dengan adil, bijaksana dan penuh kasih. Bukankah dunia ini bakal menjadi harmoni? Bukankah dunia ini akan menjadi penuh dengan berkat? Apa yang membuat dunia hari ini begitu banyak orang yang hidupnya sulit, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami kesedihan? Bukankah karena Tuhan belum bertahta atas dunia ini? Kalau Tuhan bertahta atas dunia ini, gak mungkin ada perang. Mungkin hari ini kita tidak mengalami perang itu, tapi efeknya sampai ke sini. Bukankah kita dengar di berita-berita ada perang di sana, ada perang di sini? Firman Tuhan katakan kalau kita mendengar ada deru perang di sana, di sini, ketahuilah bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa peperangan itu akan terus terjadi. Dan kalau perang itu semakin terjadi, maka Tuhan akan datang kedua kalinya menyelamatkan dunia. Karena manusia
tidak dapat memimpin sesamanya dengan bijaksana dan dengan adil seperti Tuhan memimpin. Makanya Tuhan menjanjikan anak Daud, keturunan dari Raja Daud yang memerintah dengan adil, yang memerintah dengan bijaksana. Itu artinya Tuhan sendiri yang memerintah atas seluruh muka bumi ini. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu nantinya, akan benar-benar ada masa pemerintahan 1000 tahun lamanya. Itu Tuhan sendiri yang akan memerintah atas seluruh bumi. Firman Tuhan mencatat ketika Tuhan sendiri memerintah atas muka bumi, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Wow, itu adalah berkat yang bagi seluruh umat manusia itu inginkan. Tapi apakah ketika doa kita dijawab, itu benar-benar menjadi jawaban bagi kehidupan kita? Bukankah ketika doa kita sudah dijawab, nanti bakal ada permasalahan lagi selanjutnya? Itu cuma seperti ketika kita berenang gitu ya, di tengah-tengah lautan yang ibaratnya kita tuh udah di tengah lautan kejebur. Mungkin kita bisa ngambil nafas sedikit aja, terus kita renang lagi. Nafas sedikit aja, kita renang lagi. Gak ada tempat untuk berlabuh. Gak ada tempat untuk kita berhenti. Selama kita hidup, kita tuh cuma naik turun di dalam lautan, ngambil nafas aja. Begitu selesai dikit, kita ambil nafas lega sebentar. Nanti ada masalah lagi selanjutnya. Ketika kita ada di dalam air lagi, kita merasa tidak punya harapan. Nanti selesai masalah lagi, kita merasa lega. Setelah itu ada ombak lagi datang. Kita kehabisan nafas lagi. Bukankah yang menjadi solusi itu bukan keluar dari masalahnya? Yang menjadi solusi adalah kalau Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita. Bagaimana atau doa apa yang dijawab oleh Tuhan? Jawabannya ada di ayat yang 46. Ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus. Tibalah Yesus di sana. Bartimeus ini mau doa macam kayak gimana pun, kalau Yesus gak datang di kotanya, kalau Yesus gak datang di dalam kehidupannya, hidupnya tidak akan berubah. Doanya tidak akan pernah terjawab. Kuncinya cuma satu, lalu tibalah Yesus. Maka doanya terjawab. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Doa orang percaya, itu adalah yang dijawab oleh Tuhan. Kalau alamatnya salah, maka kita mau doa sebanyak apapun, metodenya dan kata-katanya seperti apapun, mau doanya diulang-ulang 50-100 kali, itu doanya tidak terjawab. Tapi kalau doanya tuh alamatnya tepat, ada Yesus datang dalam kehidupan kita, maka doa kita terjawab. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah mati bagi dosa kita. Dia menanggung dosa dan penderitaan kita, sakit penyakit kita. Dan dia bangkit. Kalau ditanya hari ini, di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Mungkin sebagian di antara kita akan menjawab, Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus ada di sini. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia memerintah di surga. Itu artinya hari ini, kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita dapat mendengarkan suara Tuhan, itu karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi dunia oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, kenapa hari ini kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kenapa hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan? Itu karena Roh Kudus dicurahkan dari surga. Dan Tuhan Yesus menjadi perantara penebus dosa bagi kita. Firman Tuhan katakan, doa kita itu ya, gak kurang keras. Dan tangan Tuhan itu gak kurang panjang. Telinga Tuhan tuh gak kurang tajam untuk mendengar doa. Tapi kitab Yesaya katakan, yang menjadi penghalang doamu dan doaku adalah dosa. Jadi hari ini, kalau kita merasa kenapa ya kok doaku tuh seperti bicara sama tembok. Kenapa ya kok doaku tuh seperti gak nyampe ke surga. Kok rasanya aku doa tuh gak merasakan apa-apa. Jawabannya cuma satu, alamatnya salah.
Coba Anda berdoa pada Tuhan Yesus. Berdoalah dan percaya kalau Tuhan Yesus tuh hidup. Karena berdoa itu bukan bicara tentang perasaan kita. Tapi berdoa itu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Tuhan kita Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan itu mendengar doa kita. Hari ini apapun permasalahan kehidupan kita. Sekalipun mungkin mustahil kita dapat lalui. Tapi bawa dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa orang percaya. Doa orang percaya. Nantikanlah Tuhan Yesus tiba di dalam kehidupanmu. Maka dari itu kita perlu bangun setiap harinya kebiasaan untuk berdoa pada Tuhan. Ayo kita biasakan yuk dan kita bangun komitmen untuk kita berdoa. Berdoa itu gak sulit. Yang sulit itu ekspektasi kita. Berdoa itu gak sulit. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Doa orang percaya, Tuhan menjawab doa orang percaya. Bukan berarti doa kita manjur. Kalau ada orang yang doanya itu seakan-akan mudah dijawab sama Tuhan, itu bukan karena kesalehannya, bukan karena kepintarannya mengatur kata-kata. Bukan karena dia sudah puasa. Bentar lagi kita kan akan puasa kan, 21 hari. Bukan berarti karena kita puasa, doa kita tuh lebih sakti. Enggak. Tapi doa-doa kita yang kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, itu terjawab bukan oleh usaha kita. Tapi karena ada Yesus yang tiba di dalam kehidupan kita. Kita mau doa sepandai apapun, kalau Yesus tidak tiba di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengizinkan Yesus datang di dalam kehidupan kita, maka doa kita tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai ke Allah Bapa. Jadi kita perlu ingat, tanamkan dalam hati. Asalkan Anda berdoa dalam nama Tuhan Yesus, doa Anda itu nyampe. Doa kita tuh didengar sama Tuhan. Jadi hari ini jangan lagi kita ragu. Doaku didengar gak ya sama Tuhan? Asalkan kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka doamu nyampe. Alamatnya tepat. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan di ayat ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Coba kita lihat ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ternyata sebelum Bartimeus ini dapat mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ternyata dia tuh sempat bertanya dulu sama orang. Coba kita buka ya, di dalam Lukas 18 ayat 36 sampai 38. Ini adalah kesaksian dari orang lain lagi. Kalau tadi yang dicatat oleh kitab Markus, ini dicatat oleh orang lain lagi. Jadi kesaksiannya dua orang yang berbeda. Di dalam Lukas dikatakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, berarti ini Bartimeus tadi. Ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Coba bayangkan, kalau dia gak peduli sama kerumunan banyak orang yang ramai itu. Dia gak bertanya. Dia pasti gak akan tahu kalau itu Tuhan Yesus yang lewat. Awal mula kita dapat mengenal Tuhan Yesus adalah membuka diri dengan kebenaran. Kalau kita tidak pernah bertanya, kalau kita tidak pernah mempertanyakan apa yang menjadi pengetahuan kita, apa yang menjadi iman kita, maka kita tidak akan membuka diri kepada kebenaran. Tahu nggak? Awal mula pembelajaran adalah bertanya. Kalau kita nggak pernah bertanya, kalau kita nggak pernah muncul pertanyaan, maka kita tidak akan pernah belajar. Makanya kalau kita ujian, yang sering kita tanya itu apa sama dosen sama guru kita. Kita pasti tanya, Pak ini masuk ujian nggak? Pak ini kira-kira masuk ujian nggak? Gitu kan? Kenapa? Karena yang nanti akan ditanyakan itu ada nilainya. Itu nanti bakal bermanfaat untuk kita. Kalau itu gak keluar, kalau gurunya atau dosennya bilang, oh ini kita belajar ini ya, tapi ini gak keluar kok di ujian.
kira-kira bakal dengerin apa enggak? Kayaknya kita bakal cuma biarkan lewat lah. Ya kan? Bertanya adalah awal mula dari pembelajaran. Ayo kita sebagai orang muda di awal tahun ini, ayo kita buka hati. Jangan keraskan hati kita. Buka hati artinya apa kok? Artinya kita membuka diri dan kita bertanya, Tuhan, gimana sih caranya aku bertumbuh dalam iman? Kita bisa tanya sama pemimpin rohani kita di CG, kok gimana sih caranya berdoa? Kok gimana sih caranya aku bisa dipakai sama Tuhan? Bertanya adalah awal mula kita mengalami pertumbuhan. Kalau kita membuka diri kepada arahan dan masukan, maka di situ kita akan menemukan jawaban. Demikian juga dengan Bartimeus. Dia bertanya, apa itu? Terus orang-orang menjawab, itu Yesus, orang Nazaret. Yang menyembuhkan itu loh, yang mengadakan mujizat itu loh. Mulai dari itu, Bartimeus ini mengenali Yesus sebagai Mesias. Kalau dia tidak pernah bertanya, dia tidak pernah mempertanyakan imannya selama ini, maka dia tidak akan menemukan kebenaran. Kita semua di tempat ini punya iman basic. Kita punya kepercayaan, ya. Tapi apakah kepercayaan atau imanmu itu adalah benar? Itu harus dipertanyakan. Semakin kita dewasa, kita gak bisa punya iman yang buta. Orang Kristen yang dewasa bukan orang Kristen yang cuma berkata percaya aja. Ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, percaya. Kenapa kamu percaya? Ya gak tahu, pokoknya dikasih tahu kalau harus percaya. Gak kayak gitu. Orang Kristen yang dewasa itu bukan karena disuruh percaya, makanya percaya. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tahu kenapa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bahkan untuk Anda yang dari kecil sudah Kristen, atau bahkan dari kecil keluarga Anda sudah cinta Tuhan, Anda juga perlu mempertanyakan iman Anda. Apakah selama ini iman Anda itu hanya karena percaya karena dikasih tahu orang, atau karena Anda benar-benar mengerti dan percaya Yesus adalah Tuhan? Itu akan menjadi pembeda. Kalau Anda hanya percaya dikasih tahu sama orang, nanti ketika orang yang ngasih tahu kita itu jauh dari kita, misalkan kita studi di luar kota, bisa jadi iman kita itu gak kuat. Bisa jadi iman kita gugur. Tapi kalau kita mengenal sendiri, kita percaya dan mengalami sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka itu akan menjadi pembeda. Kita akan punya iman yang kuat. Ayo kita mulai memiliki rasa curious kepada kebenaran. Bahkan orang Kristen pun, kita perlu belajar firman Tuhan. Karena bentuk penyembahan tertinggi orang Kristen adalah mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ini adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita punya pertanyaan-pertanyaan, itu adalah awal mula kita semakin kuat imannya untuk percaya pada Tuhan. Bisa jadi ada permasalahan hidup, kemudian kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gak apa-apa. Kalau kita mengalami masa-masa seperti itu bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Bukan berarti kita ateis. Ya. Tapi ada masa-masa di mana kita meragukan keberadaan Tuhan, itu adalah waktunya iman kita bertumbuh. Ada masalah di dalam kehidupan kita, itu bukan terjadi supaya iman kita gugur. Ada masalah dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin kuat. Kalau hari ini kita mengalami masalah sesuatu, percayalah, ini adalah awal mula Anda akan mengalami jawaban yang akan menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan Anda. Mungkin masalah hari ini terasa berat, tapi nanti kemudian hari Anda akan ingat kalau Tuhan pernah membawa Anda keluar dari masalah yang lalu,
maka Tuhan akan sanggup juga membawa Anda keluar dari masalah yang akan datang. Bukankah itu yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh? Bertanya, kalau kita sebagai orang percaya jangan hanya pasif. Doa orang percaya itu artinya kita sudah punya privilege untuk berdoa sama Tuhan. Tapi gak cukup sampai situ. Karena kita akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Dan pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Seringkali kita salah paham sama Tuhan. Tapi semakin kita bertumbuh sebagai orang percaya, maka akan ada pengenalan yang baru. Loh kok kalau gitu berarti doaku itu terjawab karena imanku bertumbuh? Enggak juga. Karena Tuhan yang menjawab doamu. Bukan karena imanmu sebesar apa. Tapi kamu ada iman apa enggak? Cuma gitu aja. Jadi firman Tuhan katakan, kalau Anda punya iman sebiji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Itu bukan bicara tentang imanmu sebesar apa. Karena firman Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahkan gunung. Itu bicara tentang ada iman enggak di dalam hatimu? Ada atau enggak? Itu aja jawabannya. Kalau ada, doa Anda itu didengar Tuhan. Kalau ada iman, Anda percaya pada Tuhan Yesus, doa Anda didengar. Jadi tanamkan dalam hati bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kalau Anda bertanya, Tuhan dengar gak ya doaku? Hari ini dijawab, dengar. Yesus mendengar doa Anda. Ya. Kemudian ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, apa yang didengar oleh Bartimeus ini? Dia mendengar tentang perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah penggenapan dari nubuatan tentang Mesias. Di dalam Yesaya 35 ayat 4-6 dikatakan, katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dan dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi, kitab Yesaya itu ditulis di dalam abad 8 sebelum Masehi. Jadi sekitar 700 tahun sebelum Bartimeus ini lahir. Tapi sudah dicatat bahwa Mesias itu akan mencelikkan mata orang buta. Ya, jadi jangan taruh iman kepada perasaan. Taruhlah iman kepada firman Tuhan. Bartimeus ini menaruh imannya pada firman Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa akan sesuatu hal, apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupanmu? Apa yang ditulis dalam Alkitab? Itu yang kita aminkan. Ya. Dan ketika dia mulai mendengar, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Kemudian di akhir perikop ini dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kunci doa orang yang dijawab bukan doanya, orangnya. Ya. Firman Tuhan katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Doa kita yang terjawab tahun ini atau bahkan tahun-tahun yang akan datang, itu bukan karena doa kita yang seperti apa. Doa yang dijawab adalah doa orang percaya. Karena Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebagai orang percaya. Jadi jangan khawatir doa kita terjawab apa enggak. Karena Tuhan tuh mendengar doa kita. Lalu karena kita orang percaya yang kita percaya pada Tuhan, maka selain kita berdoa, kita juga perlu melangkah. Yang kedua, doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu doa yang diiringi dengan tindakan. Di dalam ayat 48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan pergi mendapatkan Yesus.
Banyak orang menegur dia supaya ia diam, namun ia semakin keras berseru. Banyak alasan untuk membuat kita berhenti berdoa. Banyak fakta dan realita yang membuat kita tuh harusnya berhenti berdoa. Tapi kalau kita berdoa yang diiringi dengan tindakan, maka doa kita akan terjawab. Sama seperti Bartimeus. Dia punya banyak alasan untuk berhenti berdoa. Pertama, kondisinya gak mungkin, mustahil untuk berubah. Yang kedua, orang-orang nyorakin dia supaya berhenti. Dia disuruh diam. Punya banyak alasan untuk berhenti berdoa. Tapi Bartimeus tetap berdoa. Doa yang diiringi dengan tindakan, itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Hari ini, apa yang sedang kita doakan, kita harus terus berdoa untuk hal itu, sekalipun belum terjadi. Tindakan kita untuk terus berdoa, itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Sekalipun kita punya banyak alasan untuk berhenti, tapi jangan berhenti berdoa. Contohnya, kita berdoa buat keselamatan keluarga. Pasti banyaklah alasan untuk kita berhenti berdoa. Tapi kalau kita memilih untuk terus mendoakan keselamatan keluarga kita, maka nanti ada satu waktu, kesempatan demi kesempatan. Waktu yang baik, waktu baik, keluarga kita akan semakin dekat sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Ya. Kemudian ketika dia semakin keras berseru, akhirnya Tuhan itu notice. Dan dia berkata, panggillah dia. Ia memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Di dalam kitab Lukas, catatan yang lain dikatakan di ayat ke-40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya. Jadi orang Bartimeus ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mendekat kepadanya. Dan ketika dia berjalan mendekat kepada Tuhan, ketika dia sudah dekat dengan Tuhan Yesus, barulah Tuhan Yesus berfirman, apa yang kamu inginkan terjadi? Kalau kita gak dekat sama Tuhan, maka kita tidak akan mengalami perjumpaan sama Tuhan. Ya, kalau ada masalah, jangan malah menjauh dari Tuhan. Justru kita perlu semakin mendekat sama Tuhan. Karena doa orang yang dijawab adalah doa orang yang mendekatkan diri pada Tuhan. Doa orang yang dijawab adalah doa yang mendekatkan diri dengan sengaja kepada Tuhan. Keadaan baik, kita happy, kita mendekat sama Tuhan. Tapi ada juga loh orang-orang yang ketika ada masalah justru gak mau dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena sungkan. Aku kalau ada masalah kok dekat sama Tuhan. Kalau pas lagi happy lupa sama Tuhan. Tapi hari ini dengarlah kebenarannya. Tuhan tuh mau untuk dekat sama kita. Kondisi kita baik atau kondisi kita dalam masalah yang besar pun, Tuhan Yesus tuh mau dekat sama kita. Jadi jangan kita punya asumsi. Kalau kita punya masalah, kita jangan dekatlah sama Tuhan, sungkan. Itu adalah kebohongan. Karena Tuhan tuh mau dekat sama kita. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Baik atau tidak baik kondisimu. Mendekatlah. Karena doa yang dijawab sama Tuhan adalah doa orang yang mendekat kepadanya. Ketika sudah dekat, Yesus tanya, apa yang kamu inginkan? Barulah Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, kita gimana cara doanya? Kita pasti ada perasaan gak enaknya, kita ada perasaan kayak doaku nih didengar gak sih gitu. Tapi kalau kita secara sengaja, oke lah, aku punya banyak masalah. Berhenti untuk lari dari Tuhan. Tahun 2025 ini, jangan teruskan kebiasaan lama yang tidak baik. Tapi ini jadikan momentum untuk lembaran yang baru, kita memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ayo kita sengaja tinggalkan. Mumpung ini ada momentum. Ya. Jadi kalau kita ada masalah atau tidak ada masalah, doa. Sengaja dekatkan diri sama Tuhan. Jangan kalau ada masalah malah kita menjauh dari gereja. Jangan kalau ada masalah justru kita nggak pelayanan lagi.
Tahu nggak? Kalau Anda dekat sama Tuhan, Tuhan pasti menolong hidup Anda. Apa yang membuat doa kita tidak terjawab? Jawabannya satu. Karena ketika ada masalah, kita malah menjauh. Kalau kita memilih mendekat pada Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban. Lalu kita lihat di dalam ayat ke-50, ketika ia dipanggil, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Doa yang dijawab adalah doa yang diiringi dengan tindakan. Kalau kita berdoa, jangan hanya berdoa saja. Tapi lakukanlah, persiapkan jalan bagi doamu itu supaya terjadi. Kalau Anda berdoa supaya dapat beasiswa, maka setelah berdoa, Anda harus mempersiapkan diri untuk bisa menerima beasiswa itu. Kalau Anda berdoa supaya keluarga Anda diselamatkan, selesai Anda berdoa, maka berlakulah menjadi anak yang baik di dalam keluarga. Minta kasih dari Tuhan supaya Anda dapat mengasihi orang yang sulit dikasihi. Jadi doa itu tidak cukup kalau kita hanya doa saja. Tapi kita perlu diiringi dengan tindakan untuk mengafirmasi keinginan doa kita supaya tercapai. Kalau kita menginginkan tahun ini kita punya kapasitas yang lebih besar, kita punya pengalaman yang lebih banyak, maka selain kita berdoa, sengajalah libatkan diri di dalam kegiatan sekolah, mahasiswa, atau bahkan les. Atau bahkan untuk menambah keterampilan Anda. Jadi bukan hanya sekedar doa, tapi ketika Tuhan membukakan kesempatan, melangkahlah. Bartimeus itu dipanggil sama Tuhan. Ketika Anda dipanggil sama Tuhan untuk melakukan sesuatu, Anda dikasih pintu terbuka, apakah Anda berjalan ke sana? Atau malah banyak alasan? Oh iya enak kalau orang lain punya keluarga bisa nganterin. Aku gak punya orang buat nganterin. Kalau kita mau cari alasan, Bartimeus lebih punya banyak alasan. Loh kok aku yang dipanggil, kan aku yang buta. Mereka yang punya mata, kenapa aku yang dipanggil? Kalau dia mau cari alasan banyak banget sih pasti. Tapi kita bisa lihat, orang yang mau melangkah dari doanya adalah orang yang akan mendapatkan jawaban doanya. Jadi hari ini, ayo kita tanamkan dalam hati. Selain berdoa, kita juga harus melangkah. Kalau kita sudah dapat kesempatan, diambil. Kalau kita sudah dapat pintu terbuka, jangan terlalu banyak alasan. Melangkahlah. Amin. Lalu yang terakhir, lalu karena perkataan doa ini, kira-kira doa seperti apa sih yang dijawab oleh Tuhan? Jawabannya adalah doa yang lahir dari hati. Poin ketiga, doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu doa yang lahir dari hati. Ayat ke-51 dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perkataannya indah enggak? Enggak juga sih, biasa aja ya. Tapi ini bicara tentang ketulusan hati. Bicara itu gak bertele-tele. Kalau misalkan Bartimeus ini berdoa ya, ditanya kamu mau minta apa? Terus dia ngomongnya bertele-tele, ya Tuhan, karena sudah sejak dahulu saya ini tidak dapat melihat dan saya ingin menjadi berkat untuk banyak orang. Maka dari itu, kayaknya Tuhan udah lewat sih itu, kelamaan. Banyak orang yang perlu dilayani. Kalau kita berdoa itu seperti Bartimeus, tulus aja. Gak usah bingung mau ngomong apa. Karena Tuhan tuh mendengar doa kita. Kita yang penting adalah doa tuh lahir dari hati. Jadi doa itu gak perlu bingung merangkai kata-kata. Gak perlu bingung ini doa berkenan apa enggak. Ini doa ini kata-katanya pas atau enggak. Yang penting tuh lahir dari hatimu. Kalau kita sedang kondisi yang tidak baik, ya ngomong aja sama Tuhan. Kondisi hatiku lagi gak enak Tuhan. Kiranya Tuhan kasih damai sejahtera dalam hatiku dan lain sebagainya. Apa yang lahir dari hatimu itu dijawab sama Tuhan. Kalau kita tidak lahir dari hati, maka kita tidak
tidak menghidupi doa yang kita naikkan. Itu tidak lahir dari perkataan kita sendiri. Seperti titipan dari orang lain. Bahkan kita sendiri pun gak yakin sama doa kita. Gimana Tuhan yakin sama doa kita? Ya. Jadi yang penting doa seperti apa yang dijawab adalah doa yang lahir dari hati. Jadi semua orang di tempat ini bisa berdoa kepada Tuhan. Karena semua orang bisa mengungkapkan isi hatinya sendiri. Kita boleh tanya gimana cara berdoa. Tapi kita punya kemampuan basic. Berdoa sama Tuhan tuh kemampuan basic, semua orang bisa. Bahkan orang buta seperti Bartimeus pun juga bisa doa sama Tuhan. Lalu yang kedua, doa tuh jangan munafik. Kita misalkan berdoa, Tuhan, pakailah aku untuk bisa menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Padahal kita tuh pengen berkatnya. Kita bilangnya, aku pengen ngerjakan visi bareng-bareng di GMS di luar negeri misalkan. Padahal dalam hati kita tuh sebenarnya pingin untuk bisa dapat berkatnya. Jadi doa itu jangan munafik. Kalau misalkan doa munafik tuh ya, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan saya lagi bicara di depan Anda, tapi ada orang di belakang saya, dia tuh ngomong gini, bohong gitu. Saya mau ngomong apa aja, itu orang gak akan percaya sama saya. Kenapa? Karena di belakangnya sudah ada orang, bohong, jangan percaya gitu. Itu sama seperti Tuhan. Tuhan tuh tahu isi hati kita. Kalau misalkan kita tuh ngomongnya bertele-tele, kita mau doa puasa nih 21 hari. Kita bilangnya, Tuhan, aku pengen dapat berkat ini dan itu. Supaya aku dapat melayanimu lebih lagi. Itu kalau Tuhan tahu isi hati kita, itu Tuhan gak percaya sih. Kenapa? Karena Roh Kudus tuh udah menyingkapkan hati kita. Bohong. Padahal dia kalau dapat berkat nanti gak mungkin melayani. Kalau kita ngomong tulus sama Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Tapi kalau kita munafik, apa yang kita perkatakan tuh gak sesuai dengan isi hati kita, maka doa kita gak dijawab. Jadi karena Tuhan itu dapat melihat isi hati kita gak perlu doa yang munafik. Kalau kita mau doa puasa, supaya orang tua diselamatkan, ya udah, gak usah bertele-tele. Tuhan, aku mau puasa supaya orang tua aku diselamatkan. Kalau misalkan Anda pengen puasa supaya Anda bisa emosinya stabil, doa aja puasa untuk itu. Gak perlu kita dibumbu-bumbui dengan alasan-alasan yang rohani. Kalau kita menginginkan sesuatu, doa dengan tulus. Doa gak perlu munafik. Dan doa kita gak perlu pakai template. Jadi kalau kita doa, jangan ikutin apa kata doa orang. Jangan ikutin apa yang ditulis di buku. Tapi doa itu harus lahir dari hati kita. Jangan textbook kalau kita berdoa sama Tuhan. Kemudian, ketika dia sudah dapat melihat, ayat ke-52 dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini adalah yang paling penting. Doa orang yang dijawab adalah doa orang yang tulus. Mau deket sama Tuhan, kondisinya baik atau tidak baik. Tetap mau jalan sama Tuhan. Jangan sampai karena doa kita gak dijawab, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Ada loh orang-orang Kristen yang seperti itu. Aku pengen sembuh. Ketika gak sembuh-sembuh, meninggalkan Tuhan. Jangan jadi orang yang seperti itu. Sembuh atau gak sembuh, dapat berkat atau gak dapat berkat, tetap ikut berjalan sama Tuhan. Karena doa orang yang tulus hatinya, yang percaya penuh sama Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Hati yang rindu mengikut Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, itu perlu kita tanamkan dalam hati. Kobin mau tutup dengan satu quote ini, yaitu doa yang dijawab bukanlah kata-kata atau keindahan bahasanya, melainkan karena doa orangnya. Tuhan Yesus menjawab doa karena kasihnya pada kita. Doa yang dijawab adalah karena kita percaya, karena kita melakukan dengan tekun. Kita terus berdoa, sekalipun kondisi realita belum terjadi. Kalau firman Tuhan katakan tahun kemenangan, tapi kemenangan belum terjadi,
Tetaplah berdoa. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah sekolah. Tetaplah belajar sekalipun kondisi belum membaik. Tetaplah rajin ke gereja sekalipun doamu belum dijawab. Tapi kita percaya kalau semakin kita mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita tepat pada waktunya. Dan doa yang lahir dari hati, kita semua punya kesempatan yang sama untuk berdoa sama Tuhan. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik ke atas. Teman-teman bisa catat 3 poin ini. Doa yang dijawab. Doa Bartimeus, doa seperti apa yang dijawab Tuhan? Yang pertama, doa orang percaya. Yang kedua, doa yang diiringi dengan tindakan. Yang ketiga, doa yang lahir dari hati. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang punya list doa sepanjang tahun 2025 ini? Bisa lambaikan tanganmu? Oke, kita mau ambil waktu ya. Hari ini kita mau bawa di dalam doa. Setiap resolusi kita, setiap keinginan hati kita, belajar berdoa, gak perlu titip sama orang. Kita perlu menerapkan doa ini, doa yang lahir dari hati. Tuhan mendengar. Amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dekat. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan mengajarkan kami cara berdoa. Roh Kudus akan melahirkan kata demi kata, kejujuran dan ketulusan dalam hati kami. Sehingga kami perlu tahu kata-kata apa yang dapat dikeluarkan, kata-kata apa yang tidak perlu kami doakan. Ajar kami untuk kami bisa menjalani sepanjang awal tahun ini penuh dengan persiapan hati. Agar kami bisa membangun fondasi yang kuat, doa yang kuat untuk menjalani tahun 2025. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan.